Oke, shalom semuanya. Yuk, kita mau baca kembali Tobit pasal yang ke-12. Di Tobit yang ke-11 itu kita tahu Tobit matanya sudah disembuhkan oleh Tobia. Sekarang kita lanjut ke yang 12. Malaikat Rafael memperkenalkan diri. Setelah perayaan nikah itu selesai, maka Tobit memanggil anaknya Tobia. Berkatalah ia kepadanya, "Nak, ingatlah memberikan upahnya kepada orang yang telah menyertai engkau, dan ingatlah menambah upahnya juga." Sahut Tobia, "Berapa banyaknya upah yang harus kuberi, Pak? Aku tidak menderita rugi sedikit pun, kalau kuberikan kepadanya separuh dari harta benda yang telah kubawa. Dengan sehat walafiat aku telah diantar kembali olehnya. Istriku telah disembuhkan olehnya. Ia pun telah membawa uang itu bersama dengan aku, dan ayah telah disembuhkannya pula. Berapa banyaknya upah yang mesti kuberikan karena itu?" Berkatalah Tobit kepadanya, "Memang, Nak, sudah seadilnya ia diambilkan separuh dari segala sesuatunya yang telah dibawanya waktu datang." Maka ia dipanggil, dan Tobit berkata kepadanya, "Ambillah sebagai upahmu separuh dari segala sesuatunya yang kau bawa waktu datang, lalu engkau boleh pergi dengan selamat." Tetapi Rafael memanggil kedua orang itu sendiri-sendiri, lalu berkata kepada mereka, "Pujilah Allah dan muliakanlah Dia di depan mata semua orang yang hidup, karena segala anugerah yang telah diberikannya kepada kamu. Pujilah namanya dan bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Wartakanlah kepada segala manusia perbuatan-perbuatan Allah sebagaimana layaknya. Jangan berayal memuliakan Dia. Memang baiklah rahasia raja disembunyikan, tetapi pantaslah perbuatan Allah disingkapkan dan dimuliakan. Lakukanlah yang baik, niscaya malapetaka tidak akan menimpa kamu. Lebih baiklah doa benar dan sedekah jujur daripada kekayaan yang lalim. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang melakukan sedekah akan menjadi puas dengan umurnya. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa dan lalim menjadi seteru hidupnya sendiri. Segenap kebenaran hendak kuwartakan kepada kamu, dan tidak kusembunyikan apa-apa terhadap kamu. Sudah kutandaskan kepada kamu, baiklah rahasia raja disembunyikan, tetapi pantaslah perbuatan Allah disingkapkan. Makanya ketika engkau dan Sarah berdoa, maka ingatan akan doamu itu kusampaikan ke hadapan kemuliaan Tuhan. Dan demikian pun waktu engkau menguburkan orang-orang mati. Ketika engkau tidak ayal-ayalan dan bangkit serta meninggalkan makananmu untuk pergi mengafani mayat itu. Mengafani sih. Maka aku diutus untuk mencobai engkau. Tidak ayal-ayalan tuh berarti ya tidak sungkan gitu ya. Tidak sungkan, langsung bangkit gitu, meninggalkan makanan. Nggak ragu mungkin ya. Lagi pula aku diutus oleh Allah untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sarah menantumu. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Pantesan saya dari kemarin mikir perasaan ada 7 ya, bukan 3. 7 archangel ya, bukan 3 archangel. Oh, dari sini ya. Pantesan di website itu kok ada 7 archangel. Saya pikir cuman Mikael, Gabriel sama Rafael pengganti Lucifer. 3 itu 7 ya. 7 archangel. Ya mungkin di sini juga nggak disebutin si archangel sih. Tapi dia nyebutin 7 ya, mungkin ini istimewa sih ya, meskipun tidak
tidak spesifik ya malaikat apa gitu. Yang saya tahu sih Archangel, malaikat agung gitu. Maka terperanjatlah kedua orang itu lalu sujud menyembah dan ketakutan. Tetapi berkatalah malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, damai sejahtera dengan kamu. Pujilah Allah selama-lamanya. Waktu aku ada dengan kamu, maka bukan karena kerelaanku sendirilah terjadi demikian, melainkan karena kehendak Allah. Maka pujilah dia seumur hidup, bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Telah kamu perhatikan bahwa aku tidak makan apa-apa, hanya suatu penglihatan yang kamu lihat. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan di atas bumi dan muliakanlah Allah. Camkanlah aku naik kepada dia yang telah mengutus aku. Tuliskanlah semuanya yang telah terjadi pada kamu. Maka ia pun naik juga. Ketika bangkit, mereka tidak dapat melihatnya lagi. Kemudian mereka memuji Allah dan bernyanyi-nyanyi kepadanya, serta memuliakannya karena segala perbuatannya yang besar itu. Sebab malaikat Allah telah menampakkan diri kepada mereka. Oke. Jadi it's all about Rafael ya, pasal yang ke-12 ini. Kasih nasihat, menyatakan diri segala macam. Dan ya, 7, salah satu dari 7 malaikat. Mungkin habis ini saya bahas ke-7 malaikat ya. Kalau di Alkitab sendiri sih, Alkitab yang inti ini, yang di luar Deuterokanonika, setahu saya cuma Mikael sama Gabriel. Nah, kalau ditambah Deuterokanonika, itu 3 Rafael. Nah, setahu saya ke-7 itu 4 lagi tuh dari kitabnya siapa tuh? Henok ya, kitab Henok kalau saya nggak salah teh. Mungkin coba habis pembahasan ini, coba besok saya cari-cari deh ke-7 malaikat ya berdasarkan Alkitab yang inti, Deuterokanonika dan kitab Henok mungkin ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.